Seven, six, five, four, three, two, one. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Dia bang jahat, aku tuh cinta berat. Kini dong dekat-dekat, program merah terang. Pemirsa catatan topi merah kembali lagi di catatan topi merah. Kali ini bersama Arman Patang kita akan berkenalan dengan bahasa Sulsel. Kita tahunya kan teman-teman ya bahasa. Ini ada komunitas ya kak? Program dari bahasa Sulsel. Kita kenalan dulu deh bahasa Sulsel itu seperti apa nih Kak Akram? Oke, jadi Bahasa Sulsel itu adalah sebuah program kerjasama antara Rumata Art Space dengan Bahasa Ibu Wiki. Bahasa Sulsel Wiki itu mengusung visi dan misi bagaimana anak muda bisa terlibat dalam isu-isu publik dan bagaimana juga kita bisa melestarikan bahasa daerah Sulawesi Selatan melalui partisipasi publik anak-anak muda khususnya. Kemudian Bahasa Sulsel Wiki juga itu memiliki banyak main program di bawahnya. Ada yang namanya Wikiton Partisipasi Publik. Wikiton Partisipasi Publik adalah kepanjangannya Wiki Marathon, yang dimana itu akan kita ulangi selama 1 kali dalam sebulan kemarin sejak tahun 2021. Nah, kemudian di dalam Wikiton Partisipasi Publik itu kita keterlibatan anak muda Sulawesi Selatan, baik itu siswa maupun mahasiswa dan masyarakat umum itu berperan penting. Kemudian ada yang namanya Kamus Digital Bahasa Sulsel Wiki. Nah, Kamus Digital Bahasa Sulsel Wiki ini program kerjasama antara Rumah Budaya Rumata dengan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Kamus Digital Bahasa Sulsel Wiki ini memuat 3 bahasa, bahasa Makassar, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Tentunya kita buat ini karena kita ingin memperkenalkan lagi, mendekatkan lagi bahasa daerah kepada anak-anak muda. Khususnya kalau misalkan kita melihat anak-anak muda sekarang hampir tidak lagi mengenali bahasa daerahnya, hanya mengenali logat Makassarnya. Terus kemudian yang ketiga kami ada program namanya Akademi Bahasa Sulsel. Nah, Akademi Bahasa Sulsel ini adalah program inisiasinya Bahasa Sulsel sendiri untuk bagaimana bisa mengcoaching, mentraining, melatih siswa-siswa dalam 3 workshop. Ada workshop critical thinking, ada workshop public speaking, dan persuasive writing. Tentunya itu kami berharap melalui workshop itu kita bisa memberikan landasan yang cukup untuk bagaimana teman-teman siswa, teman-teman mahasiswa, dan masyarakat umum bisa beropini dengan baik. Tentunya seperti itu. Dan yang terakhir programnya yang kami akan laksanakan adalah Kongres Pemuda di tanggal 3 dan 4 Desember. Oke, berarti bisa dikatakan bahasa Sulsel ini keterkaitan publik ya, dengan isu-isu publik, dengan masyarakat, dengan pemuda begitu Kak Akram, tapi dengan bahasa daerah. Betul. Bahasa Makassar. Betul. Bukan hanya bahasa Makassar, tapi bisa saja kami membuka luas bahasa Bugis dan untuk saat ini kita masih berfokus ke dalam 2 bahasa, bahasa Bugis dan bahasa Makassar. Seperti itu, Kak. Oke, bahasa Bugis dan juga Makassar. Betul. Ini bisa juga kita perkenalkan seperti yang dikatakan tadi Kak Akram, bahwasanya sekarang ini banyak anak-anak muda, pemuda yang tidak tahu dengan bahasa daerah mereka, cuman taunya aksennya, begitu Betul, Kak. betul. Berarti bahasa Sulsel ini mencoba menjadi pahlawan, begitu Kak. Bukan mencoba sih, tapi menjadi pahlawan untuk memperkenalkan bahasa daerah masing-masing. Begitu, Betul. Kak. Kami harapannya melalui program ini untuk memberikan semacam semangat kepada para pemuda. Kalau misalkan tidak hanya kerja-kerja kepahlawanan itu membela penjajah untuk di era sekarang, tapi kami
mau memberikan kepada para pemuda kalau misalkan kalian juga bisa menjadi pahlawan bagi bahasamu, bagi komunitasnya, bagi daerahnya, dengan cara bagaimana kalian bisa aktif terlibat dalam isu-isu publik. Tentu saja kita maknai Hari Pahlawan itu tidak hanya sekedar membela negara, mengusir penjajah, tapi kita bisa memaknai Hari Pahlawan itu dengan kacamata terbuka. Contohnya misalkan seorang anak muda ingin membela daerahnya, ingin menyuarakan pendapatnya kepada pemerintah provinsi misalkan atau pemerintah pusat untuk bagaimana daerahnya bisa diberikan akses pendidikan, bisa diberikan akses lapangan pekerjaan, bisa diberikan akses kesehatan, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Itu adalah menurut saya itu adalah sebuah sebuah semangat kepahlawanan atau sebuah bentuk kepahlawanan dia untuk bagaimana daerahnya bisa maju dan berkembang seperti itu. Jadi melalui Wikiton partisipasi publik itu kami menghimpun opini-opininya itu, kami menjadi wadah anak muda itu untuk bagaimana bisa menjembatani anak muda ke pemerintah. Jadi melalui platform digitalnya kami, Bahasa Sulsel Wiki, itu anak muda bisa saja bukan bisa saja tapi bisa melakukan bisa menuangkan idenya, bisa menuangkan opininya untuk memberikan aspirasinya kepada apa yang menjadi permasalahan di daerahnya seperti itu. Oke, dari website ya Kak Iya, tadi, dari betul. Bahasa Sulsel tadi. Berarti semua anak muda bisa begitu menulis di Bahasa Sulsel di websitenya menyoroti isu-isu publik atau gimana nih Kak? Iya. Jadi semua anak muda bisa menulis, bisa beropini, bisa berpendapat di dalam websitenya kami. Tentunya kami akan selalu memberikan 3 atau 1 tema isu publik. Contohnya kemarin saat ini kita telah melaksanakan kemarin Wikiton partisipasi publik. Dia kami mengangkat 1 tema soal isu prioritas apa yang mesti dilakukan para calon kepala daerah. Itu adalah satu bentuk yang menurut saya penting karena momen pilkada ini untuk bagaimana para calon-calon kepala daerah bisa mendengar keluh kesahnya masyarakatnya, bisa mendengar keluh kesah siswa, bisa mendengar keluh kesah mahasiswa seperti apa. Isu seperti apa yang sebetulnya mahasiswa butuhkan. Kalau misalkan di Kota Makassar itu kebanyakan soal isu anak-anak siswa itu soal isu pendidikan gitu. Misalkan ada juga isu infrastruktur, pembangunan kota. Nah, itu bisa saja semua orang berkomentar di situ dan bisa saja semua bisa menjadi pahlawan bagi dirinya, bagi sekolahnya, bagi daerahnya. Itu bisa saja karena kita ingin mendorong yang namanya kebiasaan ekosistem baru yang kita akan buat ini untuk bagaimana cara menyampaikan aspirasi itu dengan baik. Saya tidak mengatakan yang lain itu tidak baik, tapi ada cara juga yang bisa kita lakukan dengan persuasif seperti itu melalui melalui tulisan-tulisan yang kalian bisa kirim di dalam website Bahasa Sulsel Wiki. Oke, tapi bagaimana sejauh ini pemanfaatannya? Apakah masyarakat atau anak muda nih yang jadi sasaran dari Bahasa Sulsel menggunakan Bahasa Sulsel ini, Kak, untuk sebagai jembatan begitu untuk menyuarakan aspirasi mereka? Apakah sudah dipergunakan dengan baik atau seperti apa nih Kak Akram? Iya. Untuk 3 tahun terakhir ini kami rasa keterlibatan anak muda dalam menggunakan platform itu sudah sangat baik, terbukti dengan beberapa kali series Wikiton partisipasi publik itu kami selalu mendapatkan opini yang masuk itu atau esai, tulisan-tulisan yang masuk itu sebanyak 225 esai, hampir 300 dan lain-lain. Itu menurut kami secara masif dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, itu sangat berdampak ya. Makanya
untuk di tahun depan kami nantinya akan menyusun bersama para pemuda polisi brief kertas kebijakan untuk memberikan kepada pemerintah beberapa rekomendasi. Jadi ada beberapa rekomendasi yang lahir, kemudian dari rekomendasi itu akan kita advokasikan kepada instansi terkait bahwasanya ini nih yang dibutuhkan anak muda, isu ini dan yang lain dan sebagainya. Jadi mungkin saya bisa bercerita sedikit melalui momen Kongres Pemuda yang akan kita laksanakan di tanggal 3 dan 4 Desember 2024 yang bertempat di Balai Besar Guru Penggerak. Itu kami akan mengundang para siswa sebanyak 100 orang. Itu siswanya berasal dari Kabupaten Maros, Kota Makassar, Kabupaten Goa, dan Kabupaten Takalar. Tidak hanya siswa yang ada di dalam situ, tapi ada guru. Kami juga mengajak instansi pemerintah untuk ikut terlibat dalam berdiskusi di dalam Kongres Pemuda. Instansi, guru, komunitas, dan media, kita ajak mereka dalam satu forum yang namanya Kongres Pemuda di Basa Sulsel. Tentunya harapannya adalah semangat juang para pahlawan yang mengusir penjajah juga hadir di dalam ruang-ruang forum itu, di dalam Kongres Pemuda, untuk bagaimana bersemangatnya para siswa, para guru, para komunitas, para instansi, dan para media untuk sama-sama merumuskan beberapa isu yang nantinya akan diketuk palu tanggal 4 Desember menjadi 3 isu prioritas. Nah, 3 isu prioritas ini kami Basa Sulsel akan mengadvokasikan di tahun 2025. Tentunya isu-isu yang kita ambil adalah isu-isu yang sejalan dengan RPJMD yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Tentunya seperti itu. Berarti bisa dibilang ini memaknai Hari Pahlawan untuk para pemuda, begitu? Betul. Untuk para pemuda. Berarti ini sebenarnya Kongres Pemuda ya, tadi Kak Akram. Ini latar belakangnya kenapa kemudian Basa Sulsel begitu merumuskan, ayo kita buat Kongres Pemuda. Itu gimana Kak? Ya, karena kemarin itu kalau sedikit cerita, Kongres Pemuda lahir itu karena kita ingin, lagi-lagi kita ingin membuat satu kesepakatan bersama, kesepakatan model kerjasama, kesepakatan model berkomunikasi, dan kesepakatan model-model penyampaian isu-isu publik. Jadi itu sebetulnya kita mau bentuk. Makanya kita berpikir kenapa kalau misalkan kita tidak buat saja Kongres Pemuda, agar Kongres Pemuda ini kita menyatukan. Ada instansi, ada beberapa media, ada beberapa komunitas, dan ada beberapa guru dan siswa. Itu kita satukan semua elemennya. Karena kan selama ini hanya musrembang saja yang ada yang bisa mendengarkan aspirasi publik. Kami juga mau membuat satu bukan tandingan ya, tapi kita mau membuat panggung juga buat anak muda yang malu-malu melalui Kongres Pemuda itu, dengan melibatkan siswa dan lain-lain yang saya sebutkan tadi. Kemudian gong utamanya adalah Kongres Pemuda lahir ini karena kami ingin memperkuat lagi isu-isu publik yang bisa kami advokasikan ke pemerintah. Karena selama ini opini-opininya teman-teman ya teradvokasi beberapa wikiton saja. Kami ingin di tahun depan itu masif. Advokasinya itu seperti misalkan nantinya di dalam kongres 3 isu prioritas itu muncul, isu kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Nah 3 isu itu akan kita terus lakukan berulang-ulang advokasinya, menuliskan rekomendasinya, policy briefnya, dan lain-lain. Jadi itu harapannya kami untuk mengenai Kongres Pemuda, lahir sebuah bentuk kebijakan. Lahir sebuah bentuk pola komunikasi antara pemuda dan pemerintah, lahir sebuah bentuk kerjasama antara
instansi dengan komunitas yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, melibatkan semua pihak Betul. dari Kongres Pemuda ini. Tapi sudah dilakukan sosialisasi. Gimana respon dengan teman-teman pemuda mengenai Kongres Pemuda yang akan dilaksanakan dari Bahasa Sulsel ini, Kak Akram? Oke. Kalau untuk sosialisasi ke pemuda itu kami saat ini masih melakukan sosialisasi di media sosial. Akan tetapi kalau misalkan kita di ko-inisiatornya kita, jadi Bahasa Sulsel memiliki ko-inisiator komunitas itu 19 komunitas. Oke. Jadi 19 komunitas itu tergabung dalam ko-inisiator Bahasa Sulsel, bekerja bersama dengan Bahasa Sulsel dalam membangun partisipasi publik dan membuat Kongres Pemuda. Kalau misalkan di dalam ko-inisiator tanggapannya sangat baik semua. Mereka pada mendukung untuk bagaimana kita bisa berkongres pemuda dengan banyak stakeholder yang tergabung di dalamnya. Semua mendukung. Oke, kurang dari 1 bulan pelaksanaan, 3 dan 4 Desember. Itu gimana Kak persiapannya hingga saat ini? Apakah sudah cukup dan juga bisa melihat bahwa kejelasan dari Kongres Pemuda ini benar-benar akan terlaksana, dan juga dari pemerintah sendiri meresponnya, apalagi kan nanti akan diadvokasi, tujuannya ke pemerintah, itu gimana Kak? Betul. Iya, untuk persiapannya sendiri di tim Bahasa Sulsel itu sudah ya kisaran 40 sampai 50%, tinggal bagaimana kita mengirimkan lagi undangan kepada siswa-siswa dan komunitas. Tentunya ini juga ada bentuk dukungannya juga dengan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan, karena Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan juga kita ajak untuk berkolaborasi dan mendukung penuh Kongres Pemuda. Jadi Balai Bahasa berperan penting juga. Jadi ada 3 instansi yang berperan penting di dalam Kongres Pemuda ini. 1 Balai Bahasa, 1 Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dan 1 Bapelik Banda Provinsi Sulawesi Selatan. 3 dinas ini menjadi mitra penting di dalam terlaksananya Kongres Pemuda nanti, karena mereka semua ini punya keterlibatan yang yang cukup masif. Balai Bahasa dari segi kebahasaan, Dinas Pendidikan dari segi pemuda, siswa, dan Bapelit Banda dari segi kajian isu strategisnya seperti apa. Jadi sangat penting buat kami. Terus untuk ditanya soal kesiapannya sejauh ini, ya kesiapannya itu tadi 40 sampai 50%. Kita tinggal bagaimana menghubungi menghubungi pengisi-pengisi acara di dalam kongresnya nanti, seperti itu. Oke, berarti banyak orang yang dilibatkan, instansi juga dilibatkan. Betul. Mudah-mudahan Kongres Pemuda ini bisa berjalan lancar. Ini dorongannya berarti juga dari semangat perjuangan pahlawan. Semangat perjuangan Nah, pahlawan. ini juga yang akan disalurkan kepada teman-teman di Kongres Pemuda, begitu kan? Betul. Kami ingin memberikan semangat itu ke dalam ruang-ruang Kongres Pemudanya kita. Kami ingin membuat siswa-siswa juga merasa kalau misalkan kalian pemuda itu tidak menjadi pemuda yang, ya kalau misalkan Gen Z sekarang kan selalu berpikir saya tidak berguna kalau misalkan tidak melakukan apa-apa. Nah, sebetulnya kalian itu sangat berguna untuk masa depan, karena kalianlah yang akan menikmati hasil warisan-warisan yang telah para pendahulunya kita perjuangkan. Kalian yang akan menikmati dan kalian yang akan meneruskan semangat juang itu. Siapa lagi kalau bukan kalian yang akan meneruskan itu. Seperti itu saya rasa. Oke, berarti itu yang akan ditekankan juga kepada para peserta. Betul. Disebutnya para peserta Kongres Pemuda Betul. ini. Nanti bakal seberapa banyak teman-teman yang akan hadir di Kongres Pemuda ini, Kak? Ya, kami estimasikan itu ada sekitar 150 orang yang terdiri dari siswa, instansi, komunitas, guru, dan media. Jadi 100 orang siswa itu sudah harus ada 100.
nanti 50-nya akan dibagi dari peserta umum, masyarakat umum, komunitas, habis itu ada media, habis itu ada instansi, habis itu ada guru. Jadi kita estimasikan 150 sampai 170 orang. Oke, tapi misalkan ada pemirsa catatan topi merah kemudian yang juga ikut tergugah untuk ikut di Kongres Pemuda, apakah bisa mereka ikut, Kak Akram? Itu bisa mereka ikut, bisa berpartisipasi juga. Nantinya kami akan mengirimkan minggu depan kami akan buka open call for partisipan untuk Kongres Pemuda. Jadi dinantikan saja di Instagram Bahasa Sulsel Wiki. Teman-teman semua bisa menjadi bagian dari Kongres Pemuda, bisa menjadi partisipan Kongres Pemuda seperti itu. Nantinya cek saja di Instagram Bahasa Sulsel Wiki. Kami akan membuka pendaftaran secara umum. Oke, pendaftaran secara umum untuk teman-teman yang juga ingin ikut dengan isu publik yang dilakukan Bahasa Sulsel, begitu kan? Betul sekali. Oke, nah untuk tantangannya sendiri, apalagi ini melibatkan banyak pihak begitu, apa yang dirasakan dari teman-teman Bahasa Sulsel, apalagi Kak Akram sendiri sebagai salah satu bagian yang memberitakan atau menghumaskan ini ke teman-teman, menyebarluaskan informasi ini. Betul. Gimana nih Kak Akram? Tantangannya karena ini ya, mungkin dari tantangan utamanya adalah komunikasi, komunikasi antar instansi. Yeah. Jadi itulah tantangan-tantangan yang saat ini kami rasakan adalah bagaimana komunikasi, pola-pola komunikasi, terus kemudian tantangannya karena kita di dalam Bahasa Sulsel itu juga kecil, hanya 8 orang, jadi tantangannya membagi tugas dengan dengan waktu yang kita singkat saja, hampir ya kurang lebih 2 minggu lagi. Jadi tantangannya tantangan terbesarnya adalah bagaimana komunikasinya. Tapi saya yakin sih itu semua sudah lancar. Amin. Amin. Kita doa sama-sama juga, kita harapkan juga sama-sama bahwa Kongres Pemuda ini nantinya bisa melahirkan 3 poin tadi Kak Akram ya. Betul. Dan ya semoga buat teman-teman penonton catatan topi merah bisa ikut juga di dalam Kongres Pemudanya. Jadi teman-teman bisa pantau Instagramnya Bahasa Sulsel Wiki seperti itu. Oke, tinggal dipantau saja Bahasa Sulsel Wiki. Betul. Di Instagram. Dan Kak Akram, kita menyinggung masalah pahlawan begitu. Karena ini juga kan ya ingin ditekankan kepada para peserta yang akan hadir di Kongres Pemuda itu tadi. Nah, catatan untuk teman-teman dia terkait Hari Pahlawan ini dari Bahasa Sulsel, Kak Akram. Catatan. Mungkin saya mau bilang kepada teman-teman, kalau misalkan kita semua adalah pahlawan bagi dirinya kita, bagi keluarganya kita, bagi tempat tinggalnya kita, bagi daerahnya kita, bagi teman-temannya kita. Kita adalah semua pahlawan tentang bagaimana saja kita memaknainya atau melihat pahlawan atau semangat pahlawan di dalam dirinya kita. Jadi melalui momen Hari Pahlawan Nasional di tanggal 10 November ini saya mau bilang kepada teman-teman, kalau misalkan apapun teman-teman yang kerjakan, apapun teman-teman yang lakukan, itu adalah bagian dari semangat juang teman-teman, semangat kepahlawanan teman-teman untuk bisa bagaimana mendapatkan setitik harapan. Bagaimana perlu kalau bisa kita kembali, bagaimana para pahlawan-pahlawan tanpa jasa, nakes-nakes yang kemarin di dalam kita dilanda pandemi COVID itu, dia adalah sebuah pahlawan superhero yang saat betul-betul menjadi garda terdepan bagi penyelamatan orang-orang yang terkena COVID. Kemudian ada guru, kemudian ada teman-teman komunitas yang berjuang di bidangnya masing-masing. Kalau misalkan ada banyak komunitas di Kota Makassar menjadi pahlawan buat para teman-teman yang tidak
tidak bersekolah lagi, tidak mendapatkan pekerjaan atau misalkan tidak tahu membaca dan segala macam, itu adalah sebuah bentuk-bentuk kepahlawanan menurut saya. Jadi semua tetap semangat dan ya lakukan apa yang menjadi kesenangan teman-teman. Kalau misalkan itu berdampak positif, lakukan seperti itu. Oke, semua bisa jadi pahlawan asal bisa memberikan dampak positif kepada Betul, sesama. Betul. Seperti itu Kak Ikram ya. Betul, Kak. Nah, closing statement terkait bahasa Sulsel nih Kak. Apakah ini juga menjadi salah satu bagian visi misi juga yang dilakukan dari teman-teman bahasa Sulsel melalui Kongres Pemuda ini, dan harapannya setelah ini apa yang akan dilakukan dari teman-teman bahasa Sulsel? Penutup mungkin saya mau mengajak teman-teman penonton catatan Topi Merah untuk bisa terlibat dalam satu kongres pemudanya kita, kemudian yang kedua bisa terlibat di dalam aktivitas Wikiton partisipasi publiknya kita yang kita lakukan. Tentu saja kedepannya kami mengharapkan banyak kerjasama antara pemuda Kota Makassar ataupun Provinsi Sulawesi Selatan untuk bagaimana sama-sama kita bekerja, sama-sama kita memberikan kontribusi buat daerahnya kita melalui Wikiton partisipasi publik. Kemudian saya ingatkan lagi kalau misalkan teman-teman bisa saja menjadi bagian dari Kongres Pemuda, bisa saja menjadi bagian dari Bahasa Sulsel Wiki ataupun komunitasnya teman-teman bisa saja menjadi bagian ko-inisiator dalam Bahasa Sulsel Wiki. Tinggal teman-teman memantau Instagramnya kami di Bahasa Sulsel Wiki, semua informasi akan ada dan semua informasi akan kami share di minggu depan, seperti itu. Oke, kita tunggu saja. Betul. Mudah-mudahan Bahasa Sulsel dengan Kongres Pemudanya bisa menjadi pahlawan untuk kita semua, khususnya untuk anak muda, untuk mengadvokasi ke pemerintah. Betul sekali. Baik, terima kasih Kak Akram sudah berbincang bersama kami di catatan Topi Merah. Mudah-mudahan catatannya tadi Kak Ikram bisa menjadi afirmasi positif bagi teman-teman untuk merayakan Hari Pahlawan 10 November 2024 ini. Saya Arman Patang, terima kasih. Sampai jumpa. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother.